Untuk proses lo bikin satu karya, urutannya gimana? Lo nulis dulu kah, notasi dulu, arrange musiknya, baru puzzle terakhirnya baru lirik atau gimana? Kalau gue biasanya apa yang gue rasain dulu, terus ke lirik, gue humming karena gue biasa bikin lagu dari gitar kan. Baru gue ketemu sama orang yang lebih mumpuni untuk mengerjakan semuanya. Jadi kayak brainstormingnya di akhirnya di pas lagi masak gitu ya. Interesting. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di Manners Club. Hari ini gue kedatangan tamu, harus ini segmennya namanya Band Talk. Cuman karena lo solo jadi kita bilangnya The Talk. Kita panggil saja, udah di sini orangnya. Udah di sini. Gimana? Siapa? Oh iya, saya Eros Cokro. Buat yang belum kenal, nama gue Eros Cokro. Gue singer-songwriter. Yes. Lagi gak sibuk sama Shilon Seven berarti ya mas? Enggak dong. Oh beda Eros ya. Tapi sumpah ya, gue cerita sedikit tentang lelucon itu ya. Gue tuh sampai bisa bilang sama orang kayak udah dong. Iya. Udah dong gitu. Kalau enggak sama satu lagi Eros Jarot. Nah kalau gitu gue masih nggak apa-apa. Karena gue kayak jarang gitu. Kalau yang seangkatan gue kan jarang yang tahu Om Eros Jarot kan. Jadi kalau misalkan dia malu gue Eros Jarot, oke bagus. Oke. Nah kalau gue perhatiin lu pertama kali keluarin single tuh 2017 ya. Cuman emang belum ada full album ya. Ada belum, 2 EP kan. Iya. Kenapa nggak dirangkum jadi satu album tuh? Jadi fun fact dulu, gue tuh sebenarnya single pertama gue tuh pertama gue banget ini dan nggak banyak yang orang tahu juga, itu single religi sebenarnya. Oh iya? Iya. Itu waktu itu gue kerja sama salah satu gerai makanan yang jualan ayam kalau nggak salah dia. Yang tadi sempat disebutkan. Iya tadi. Nah itu gue single religi sama di album itu. Terus akhirnya gue sempat vakum dulu. Nah 2017 gue baru ngeluarin single Addicted itu. Dan kenapa kalau gue belum album? Mungkin karena biaya kali ya. Dan memang kayak menurut gue untuk bisa bikin satu album tuh nggak semudah itu kan. Jadi gue pengen harus bener-bener ada benang merahnya. Benang merahnya tuh harus temanya jelas. Segala macam. Terus 2017, 2018 sampai akhirnya EP pertama tuh 2020. 2020 betul. 2020 itu EP gue karena itu sebenarnya pada saat itu adalah masa-masa pilihan sebagai musisi waktu itu kan. Di mana-mana kita ada penyakit kayak lo tahu kan tuh ada penyakit yang membuat semua orang stop tuh, gue lupa tuh flu berat itu. Nah jadi gue mikirnya pilihan gue 2 pada saat itu, gue stop atau gue fight terus gitu. Dan gue berpikir untuk sayang kalau gue stop. Jadi gue di situ mengumpulkan tenaga dan energi gue untuk bikin EP itu di 2020. Oke. The Second Narrative. Second Narrative itu yang ada Tuan 13 apa? Jadi Mattermost ya di situ ya? Iya, Mattermost di situ gue sama Mattermost dulu lagu Winter. Sebelum itu gue sempat rilis juga sama Tuan 13. King gitu. Sebelum itu dan akhirnya gue sengaja nggak gue masukin ke EP-nya karena memang EP itu satu cerita gitu. Oke. Oh ya, jadi emang lu pengennya kalau bikin satu yang nggak cuman single itu harus ada kesinambungannya. Betul. Nah tema yang lo angkat di Second Narrative itu apa? Pada saat itu tema yang gue angkat adalah pengakuan gue karena gue sempat nakal lah sama hubungan gue yang sebelumnya gitu. Dan gue Second Narrative, kenapa Second Narrative itu karena setiap kita bermasalah sama satu hubungan pasti ada naratif 1 dan naratif 2. Dan Second Narrative itu adalah ibaratnya pembelaan gue pada saat dari itu. POV lo ya, sudut lo ya. Iya. Oke. Responnya setelah lo keluarkan itu apakah hubungannya membaik? Enggak sih, tapi intinya kita berteman aja jadi. Jadi intinya ada closure di situ ya. Ada closure di situ dan menurut gue kita kalau gue sebagai seniman musisi kan apa yang kita bisa tuangin kan jadinya ke lagu ya. Jadi akhirnya di Second Narrative itu gue mencoba untuk bikin cerita kalau ini dari POV gue nih, ibaratnya pembelaan diri gue lah pada saat itu gitu. Siapa aja yang terlibat di situ? Di situ gue kerjain sama 2 produser. Di situ ada Ricky Nainggolan sama Kevin Pahlevi. Dan di situ juga gue ya bareng Mattermost juga di situ. Terus ada Sailor Money, dia ngisi voice over juga di situ. Dan sebenarnya banyak sih tapi mostly sama drummer waktu itu gue dibantu sama temen gue yang dia gambar dari produsernya. Jadi kayak sebenarnya banyak banget tapi mostly yang ada di situ adalah orang-orang yang memang ngeband sama gue dari lama sih. Jadi itu kayak ibaratnya kalau buat gue pribadi adalah cerita yang teman-teman gue yang tahu gitu. Jadi sengaja gue nggak mau bikin terlalu luas orang-orang itu. Dan semuanya bisa relate sama apa yang lo tuangkan di situ ya. Betul. Oke. Itu berarti keluarnya pas pandemi juga? Pas pandemi 2020. Nggak sempat dibawa kemana-mana, manggung tur-tur gitu ya? Ya jatuhnya jadinya
tertahan dan itu masih gue bawakan sampai sekarang jadinya. Karena ketika ditanya kenapa lo nggak boleh lain, enggak, karena ini gue ada yang tertahan nih di tahun 2020 nih, dan gue suka banget sama karya gue pada saat itu, jadi gue bawa sampai sekarang sih. Di situ apakah lo akhirnya menemukan warna yang this is it nih, ini formula yang akhirnya akan gue jadikan patokan? Iya, tapi tetap aja ya kalau buat gue tetap evolving ya. Jadi pada saat itu gue menemukan ini memang yang akan gue suguhkan dengan Eros Cokro gitu. Tapi seiring berubahnya musik juga kan sekarang kan terus keep evolving ya. Jadi gue terus explore sih. Tapi untuk fondasi gue di situ. Gue suka tuh Super Blue Moon Face itu. Oh ini, oke, thank you. Ini gue susah banget nyarinya lagi. Itu yang ada dua ini kan? Yang nggak, ini yang Omega Uranus kalau nggak salah. Oh Uranus ya. Bukan yang Super Blue Moon ya? Bukan yang Uranus. Nice. Gue pakai emoji juga. Oh iya, memang gitu. Gue untuk mencari yang ini cukup susah, jadi gue happy banget dapetin akhirnya. Oke, kalau lo sendiri sebagai Eros Cokro, apakah ada mask yang lo pakai? Apa emang lo udah membawanya ada lo aja gitu? Kalau menurut gue sebagai musisi ya, seniman, penyanyi, apalagi solo gitu ya, gue mencoba untuk mendekatkan diri gue di bawah panggung dan di atas panggung. Jadi ketika orang menemukan gue di atas panggung dan di bawah panggung tuh mereka akan melihat perbedaan tapi gak akan terlalu jauh. Jadi gue masih tetap bisa digapai lah dalam tanda kutip gitu. Tapi pasti ada kalau misalkan perbedaan gue di atas dan di bawah. Apa yang pengen lo tampilkan? Kayak lo orang yang positif atau lo orang yang mellow, apa humoris? Sebenarnya tiga-tiganya, tapi kalau di atas panggung gue mungkin lebih ngerasa mencoba untuk lebih ke hopeless romantic ya. Karena gue merasakan cinta tuh bener-bener universal language yang semua orang bisa ngerti sih. Dan gue di atas panggung mencoba untuk tetap positif walaupun mungkin lagunya sedih gitu ya. Karena kayak buat apa sih sedih gitu. Jadi gue tipe yang begitu sih, dan kayak dengan humor yang gue coba sampaikan ya, gue mencoba untuk mengintegrasi semuanya aja sih. Kalau format live lo? Format live gue sebenarnya dari dulu tuh gue live terinspirasi banget sama Justin Timberlake sebenarnya. Jadi serame itu. Jadi dan ada move-nya. Ya. Gue mencoba untuk bergerak lah ibaratnya. Gue pengen lihat, gue bikin penonton tuh capek ya nonton Eros ya gitu, tapi seru ya gitu. Iya. Apalagi kan kayak badannya gede tapi gitu ya gitu. Jadi luas sih ya, luas bener, gue pikiran luas. Iya. Terus apa highlight sepanjang karir lo yang selalu lo rindukan? Gue sampai sekarang ya, karena mungkin perjalanan gue terpotong 2 tahun dari pandemi itu ya. Highlight gue sih masih gue proses bikin EP pertama gue, Second Narrative itu. Karena gue bener-bener melakukan semuanya sendiri, dan jadi ups and down-nya tuh gue kerasa banget gitu. Kalau sekarang kan tim gue lebih solid, jadi itu sih yang gue kerasa banget. Dan gue mau shout out juga buat Tuan 13, dia salah satu orang yang bikin gue keep going gitu. Karena King itu gue ngobrol sama dia kayak, gimana ya Pi ya, gue bingung nih, udah kerjain aja harus gue bantu. Jadi dia itu sih salah satu achievement yang gue cukup oke, ternyata ini orang ada yang bisa ngebantu gue yang dengan power yang cukup besar gitu. Berarti si Second Narrative itu emang semuanya materi baru di saat lo mau bikin EP itu? Iya, kecuali Addicted. Tapi kalau Addicted di situ gue remaster dengan versi yang berbeda. Berapa lama tuh prosesnya? Untuk Second Narrative itu gue dari 2019 November, dan dengan harapan tidak ada pandemi pada saat itu. Jadi lo mulainya malah sebelum pandemi ya, bukan karena lo pandemi gue bikin lah gitu ya. Jadi pas pandemi itu gue berpikir gue stopin dulu kali ya. Tapi enggak deh. Akhirnya lo keep going. Akhirnya gue keep going. Iya. Jadi nggak sempet gue bawa ke mana-mana ibaratnya. Untuk proses lo bikin satu karya, urutannya gimana? Lo nulis dulu kah, notasi dulu, arrange musiknya, baru puzzle terakhirnya, baru lirik, atau gimana? Kalau gue biasanya apa yang gue rasain dulu, terus ke lirik gue humming, karena gue biasa bikin lagu dari gitar kan. Baru gue ketemu sama orang yang lebih mumpuni untuk mengerjakan semuanya. Jadi kayak brainstormingnya akhirnya di pas lagi masaknya gitu ya. Iya, betul. Interesting. Kendala terbesar mungkin selain pandemi susah ngumpul waktu itu apa?
writer's block mungkin. Writer's block kayaknya nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dan gue ngerasa pada saat pandemi itu gue harus bertarung antara ya kita semua jadi tahu kan penyakit ya. Bisa fokus ya. Tapi ceritanya tetap gue coba untuk sambungin dan keluar second narrative itu. Itu berarti urutan tuh dari track pertama sampai track 4. 4 kan ya? 5. Oh, di situ 5 ada karena 5. ada si Addicted. Iya, ada 5 ada Addicted. Dan itu gue sengaja bikin ceritanya itu dari awal sampai habis, sampai gue akhirnya permintaan maaf gitu. Jadi si Addicted itu emang subjeknya masih sama kayak yang sama. Oke. Terus apa lagi ya yang mungkin ada satu kata yang lu ulang-ulang gak sih yang ada di lagu lainnya juga? Itu justru terjadi di EP gue yang kedua. Kalau di second narrative itu gue lebih ke ceritanya sendu aja sih. Kalau di second narrative the first itu gue intinya adalah permintaan maaf gue ke orang yang pernah gue sakitin gitu. Jadi kalau untuk kata-kata pribadinya lebih yang gue ulang-ulang di second narrative di EP gue yang kedua. Oke, we'll get to that. Yeah. Jadi setelah bikin second narrative, lu masih ada 2 single lagi? Iya, masih ada 2 single. Di situ gue ada Supermodel, Supermodel dan Locked. Dan itu ada di EP gue yang kedua. Jadi itunya. Iya. Cerita tentang Supermodel. Sorry, sebelumnya gue sempet rilis After Hours. Oke. Dan itu satu lagu yang cukup gue banggakan gitu. Kalau yang sama Oslo itu masuk sama Oslo di EP gue yang kedua ya. Iya. Dan di After Hours itu gue mencoba menceritakan POV orang yang diajakin one night stand, tapi dia kayak ya udah deh ayo deh gitu. Tapi dia yang dihubungin gitu, dia yang datang aja. Iya, tapi datang aja, buka pintu gue nggak pernah ketutup kok, datang aja gitu. Dari situ gue ke Supermodel dan Lock dulu baru Supermodel. Yang Supermodel itu sebenarnya cerita gue pribadi. Gue merasakan satu hubungan yang gue tadinya out of my league gitu. Dan gue membuat itu jadi Supermodel ketika gue apa yang out of my league sama gue ya, akhirnya Supermodel lah keluar itu. Coba ceritanya intinya mengeluh-elukan perempuan yang kita sayang aja sih. Tapi di situ gue coba lu gitu. Lu. Jadi cerita di balik itu sebenarnya konsep yang gue nada dari chorus Supermodel itu gue kepikiran dari lama banget, tapi gue belum tahu akhirnya kemana dan akhirnya sampailah di situ gitu. Puas nggak sama hasilnya? Masih bisa lebih baik. Masih ya selalu gitu sih. Of course. Kalau udah gue kayak kayaknya bagian sini kayaknya bagusnya gini nih. Of course masih bisa lebih baik. Kalau dari semua lagu lo, lagu yang lo bisa perbaiki cuman satu lagu ini yang boleh lo utak-utik lagi. Lagu yang mana yang lo pilih? Ain't No Love Like Yours. Ain't No Love Like Yours. Bagian apanya tuh? Instrumennya kah? Apa ada kalimat yang mau lo adjust? Atau moodnya lo ganti? Lebih ke hasil akhir dari liriknya sih. Liriknya gue kayak masih bisa lebih dalam lagi gitu. Dan gue salah satu lagu yang suka banget gue bawain live itu Ain't No Love Like Yours sih sampai sekarang. Susah soalnya. Emang songwriter ya di semua karya lo harus nulis. At least gue sebenarnya harus tahu aja sih. Kalau untuk sekarang gue open for siapapun yang mau nulisin lagu buat gue, tapi gue harus tahu ada kata-kata yang bisa nggak ya gue masukin gitu. Gue nggak usah ditulis kredit nggak apa-apa, tapi gue harus tahu apa sih yang mau lo sampein. Dan lo karena ketika kita ditulisin orang kan kita messenger berarti kan. Gue harus bisa resonate, harus tahu. Iya benar. Kalau misalnya yang ada Oslo, terus ada Mattermost, ada UPI-nya juga, itu berarti bagian mereka yang nulis. Bagian mereka yang nulis dan gue tidak membatasi apapun. Tapi lo kasih tahu lagunya tentang ini, masak bareng gitu ya. Kalau yang sama Oslo itu gue nulis, gue minta tolong Oslo untuk menjadi messengernya sih. Oke. Dan notasinya juga lo. Notasinya. Tapi lo mikir bahwa ini kayaknya cocok di di si Oslo, iya. Apa lo butuh persona yang Oslo di lagu Butter Croissant? I need persona dan the way dia ngebawain lagu itu sih. Oke. Butter Croissant, ya. Croissant. Butter Croissant, ya. Croissant. Itu lagu tentang apa sih? Jadi intinya sebenarnya tentang lo ngingetin pasangan lo untuk stop insecure sih. Kayak udah lo tuh kayak croissant gitu. Lo bisa dijadiin savory, sweet,
Tergantung dalamnya. You good just the way you are gitu. Jadi nggak usah terlalu ribet gitu. Apa yang pengen lo ungkapkan yang menurut lo sering misunderstood nih? About love or about yourself, about your career, about your personality? That I'm a soft guy kayaknya sebenarnya. Jadi gue tuh ngerasa orang, kalau yang gue sampai sekarang gue rasain adalah orang tuh merasa gue too tough, physically big gitu kan. Jadi tapi gue pengen coba menyampaikan kalau gue tuh sama lo semua gitu. Gue sama-sama hopeless romantic juga. Gue juga berusaha struggle di relationship gue gitu. Hubungan gue dengan manusia juga gue masih struggle gitu. Dan gue kan extrovert. Kadang-kadang ketika gue berada di satu ruangan, I'm trying to diem, orang malah lo kenapa Ros gitu. Jadi gue mencoba untuk menyampaikan kalau enggak, kok gue sama lo semua sebenarnya. Capek ngomong juga. Tapi bahasan apa yang paling lo suka omongin untuk orang yang baru kenal sama lo? Gue itu kebetulan suka banget berbicara soal apapun sih sebenarnya gue. Mungkin karena gue terlalu ekstrovert, jadi gue ngerasa kadang-kadang kalau gue pikirnya gini, mayatnya itu bisa gue ajak ngomong gitu. Mayat aja itu bisa. Gak perlu dia ngerespon, yang penting dia ngerespon. Ada kepala lo harus keluarin gitu. Tapi gue nunjukin kalau I was there gitu loh. Yuk kalau lo mau ngobrol sama gue ayo, tapi kalau lo mau stop ya gue bisa stop juga. Gitu sih. Jadi gue apapun bisa gue obrolin sih. Oke. Apa tapi tema apa yang forte lo gitu? Apa lo bisa diajak ngomong tentang astronomi kah, astrologi kah, atau lo lebih suka ke politik kah, atau sports? Nih sebenarnya gue kalau sports mungkin bisa ya, tapi gue lebih tepatnya gue tuh selalu diajarin sama orang tua gue gitu, kayak harus knowledgeable. Apa tuh knowledgeable? Jadi buat gue, lo harus tahu walaupun cuman sedikit tentang apapun, lo harus tahu. Jadi gue sebenarnya nggak ada yang kita harus ngomongin ini, yang lain gue nggak ngerti. Kalau gue nggak ngerti pun gue akan bilang gue nggak ngerti, tapi gimana sih gitu. Jadinya gue malah membuat orang itu bercerita ke gue gitu. Jadi nanti next time lo diajak ngobrol tema yang sama, lo udah bisa recall, oh gue pernah ngebahas yang tadinya gue nggak tahu, jadi tahu nih sekarang. Jadi dulu gue pernah diajarin juga sama kakak gue kayak, lo kalau mau deketin cewek tuh gini Ros, cari obrolannya apa aja. Misalkan dia suka nasi goreng, lo tanya nasi gorengnya tipe apa. Jadi bener-bener turunannya tuh harus diadain gitu. Dan akhirnya kebawa lah ke gue kalau ngobrol sama orang. Kadang orangnya yang capek malah ngomong mulu nih harus gitu. Kalau ini lo kayak what irritates you selain dibawa si itu tadi ya? Oke. It's funny karena ini juga baru menjadi pertanyaan yang gue bertanya sama diri gue pribadi. Selain orang lawan arah dan buang sampah sembarangan itu, I don't have anything that irritates me. Kayak gue ngerasa gue selalu berpikir orang melakukan satu hal tuh karena dia punya alasan gitu. Dan gue tidak punya forte untuk lo ngapain begini, lo ngapain begitu. As long itu tidak directly mengganggu gue kayaknya nothing irritates me untuk sekarang, kecuali yang tadi gue bilang lawan arah itu. Lawan arah ya. Lawan arah as in berarti lo orangnya cukup lurus. Gue berpikir kalau peraturan itu dibuat untuk dipatuhi supaya nggak chaos. Iya, bukan untuk dilanggar. Kan banyak orang yang ngomong peraturan, enggak, ini peraturan buat gue untuk dipatuhi. Karena sekeras-kerasnya peraturan sebenarnya pasti akan ada yang bisa kita sesuaikan. Berarti you're a very social guy ya. Lu percaya sama social construct juga, nggak pengen chaos. Semuanya harus ada ordernya. Iya. Dan menurut gue I have my own meaning of chaotic. Oke, gimana tuh? Jadi kayak buat gue chaos tuh, gue juga bingung kalau misalkan diomongin secara kalimat ya. Tapi buat gue chaos itu yang memang sudah tidak ada pemimpinnya. Jadi semuanya tergantung siapa yang lead. Iya, anything menurut gue harus ada yang lead, walaupun cuman sedikit ya, walaupun cuman sedikit, mau pemimpinnya buruk atau jelek, itu menurut gue objektif, kecuali memang dia korupsi atau gimana itu lain. Tapi kalau misalkan dia chaotic itu menurut gue sesuatu yang tidak ada pimpinannya, either itu orang, peraturan, atau social construction tadi sih. Bagaimana lo menempatkan diri lo sebagai penduduk Indonesia saat ini?
Apa yang lu lihat? Negara ini hebat menurut gue karena terlalu fluktuatif dan fleksibel. Tapi ada pemimpinnya. Itu yang gue jadi kayak, dan gue bukan tipe yang kayak oke, gue nggak suka sama A, gue nggak suka begini, gue cabut aja. Enggak, gue I'm trying to adapt dulu. Dan ketika gue tidak bisa adapt, gue akan mencari kemana ya gue harus cabut ya. Bukan cabut luar negeri, maksud gue apa yang bisa gue ambil ya dari ini semua gitu, karena pasti ada menurut gue. Makanya tadi balik lagi, I don't know what irritates me. Selama dia nggak direct ke gue. Lu malah pengen ini ya, ada contribute sama apa yang ada di sekitar lo gitu ya. Tapi kadang-kadang itu malah bikin gue jadi memaksakan diri gue untuk terus involve. Iya, dan kadang-kadang kayak udah harus stop kali gitu. Kalau when it comes to lu tuh orang yang ini juga nggak micromanage juga nggak? Tadinya, tapi sekarang apa yang bikin lu bisa merubah itu? Itu kan soalnya kan kebiasaan yang susah tuh dihilangkan. Ini bener-bener baru banget gue rasakan. Tidak boleh menaruh ekspektasi pada manusia. Betul. Udah itu. Kenapa akhirnya gue tidak memicromanage? Tapi gimana bisa kontrol itu? Legowo sih, kayak ya udahlah gitu. Self control. Tadi gue baru aja ngebahas tentang ini juga, bahwa semua orang itu di brainnya tuh punya switch. Jadi brain kita tuh wire-nya banyak. Iya. Dan di setiap ujung wire ada switch. Nah, kalau kita bisa menguasai self control, itu kita tahu switch mana yang harus kita pencet. Iya, betul. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita chaos atau kita kalut segala macam, kita nggak tahu dan akhirnya kita push all the button dan jadinya pecah. Dan itu baru gue banget bisa menjalankan tuh bener-bener this past year 2024. Gue baru ngerasa kayak ya udah Ros gitu, mau gimana gitu. Kayak misalkan dompet gue hilang, ya udah dompet hilang, apa yang bisa gue kontrol ya. Jadi gue mencari apa yang bisa gue kontrol. Let's say misalkan kalau dompet hilang, gue harus ngeblok kredit card gue. Jadi bukannya kayak hilang nih, enggak, karena nggak ada gunanya juga gitu. Berarti lo orang yang solutif ya? Solutif. Tapi kadang-kadang karena gue terlalu dalam tanda kutip solutif, kadang-kadang gue memaksakan kalau enggak, gue harus ada solusinya gitu. Padahal kadang-kadang nggak semuanya ada solusinya hari itu. Ada banyak yang nggak bisa kita kontrol kan. Iya, betul. Dan lo bisa melihat mana yang bisa lo kontrol, mana yang enggak. Betul. Kita balik lagi ngomongin karya lagi. Yang baru aja keluar tahun ini. Yang baru aja keluar kemarin itu 2 Oktober, Seperti Dulu. Itu Under Orca. Yes. Gimana proses bikinnya? Siapa aja yang terlibat? Di sini the fastest buat gue. Seperti Dulu itu lagu tercepat proses yang pernah gue tulis. Karena ini baru pertama kali gue brainstorm untuk nulis lagu bareng sama orang yang memang gue pengen banget nulis. Di situ ada Yeri Riasa namanya. Dia tergabung di boyband Indonesia Trisouls namanya. Dan dia memang bagus banget cara nulis lagunya. Akhirnya gue ngobrol sama dia, Yer bisa gak kita ngobrol? Akhirnya keluarlah Seperti Dulu gitu. Di situ diproduserin sama Henrico Christian. Bakal kita bahas lebih mendalam lagi dalam segmen yang satu lagi. Cuman sebelum ke situ mungkin kita bicara apa ya? State mental lo atau apa yang lo lagi hadapi pada saat menulis itu kayak gimana? Kondisi lo lagi sedih kah, lagi seneng kah? Gue lagi confused pada saat itu karena gue baru aja keluar dari situasi di mana gue akhirnya bisa menyelesaikan masa lalu gue. Jadi gue masih confused. We'll get into this. Kita cut dulu di sini. Sampai ketemu di segmen berikutnya.